Kemudian yang bawah ini nice to know aja ya. Kemudian untuk soal yang B, jelaskan struktur bangunan di kolon. Jadi di kolon ini dia ini punya beberapa struktur penting di sini, yaitu ada Taenia, libera, ada Taenia coli, tapi kok nggak ada ya ini? Taenia coli, sebentar. Harusnya ada sih Taenia coli, mungkin bahasanya yang beda ya. Kemudian ada ada Incisura haustra. Incisura ini dia merupakan sekat-sekatnya. Kalau haustra dia ini badan yang bulat-bulat itu, yang bulat-bulat ini. Nah, untuk ada lagi Plica semilunaris. Dia ini dia ini kayak penonjolan-penonjolan di bagian dalamnya. Kalau saya nginget-ngingetnya gitu. Nah, ini ya, Libera Plica semilunaris. Kemudian ada appendices epiploicae. Sebenarnya ini penting, tapi ini sepertinya nggak ada di sini. Oh, ada. Ini nanti kayaknya untuk perlekatan omentum. Nanti kita coba bahas. Kemudian yang terakhir sulci ada sulci paracoliki dextra et sinistra. Nah, kita bahas dulu dari taenia-taenianya. Taenianya ini, oh, jadi taenia coli dia itu merupakan nama dari perkumpulan Taenia yang ada di sini. Seperti ada Taenia omentalis, ada Taenia libera, dan Taenia eh, omentalis, libera, sama Taenia mesocolica. Ini mesocolica. Nah, omentalisnya ini untuk omentum maius karena dia kan eh, membentang gitu. Jadi kayak ujungnya tirai-tirai dari Omentum majes. Kemudian ada incisura dan haustra. Ini insisuranya ini sekat-sekat ini, sedangkan untuk haustra dia ini badannya. Ini dia kayak bulat-bulatnya ini. Kemudian ada eh, appendices epiploicae. Dia ini dibentuk oleh tunika serosa kolon. Nih, kantung-kantung kayak gini. Ini isinya lemak. Kemudian nextnya jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi kan tadi makanan itu kita olah sampai menjadi kimus oleh badan. Nah, pengeluaran feses ini dia ini dimulai dari usus besar atau kolon. Dia ini eh, memiliki beberapa bagian-bagian lagi si kolon ini, seperti ada sekum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Dan nanti dia jalan ke rektum, kemudian dia dikeluarkan di anus. Nah, untuk untuk sekum ya, sekum ini dia ini perbatasan ileum dan krasum. Dia ini ujungnya ujungnya duodenum. Kemudian eh sekum ini dia diinervasi oleh nervus planicus minor dan diinervasi parasimpatis oleh nervus vagus. Sebenarnya kalau di sistem digestivus semua parasimpatis itu kebanyakan diinervasi oleh nervus vagus. Kemudian ada apa lagi ya? Kolon-kolon seperti itu. Kemudian ada ini arteri-arterinya untuk kolon transversum
vaskularisasinya 2/3 proksimalnya dia akan divaskularisasi oleh arteri kolika media dan sepertiga distalnya dia akan divaskularisasi oleh arteri kolika sinistra. Untuk venanya dia tadi, karena vena di soal nomor 2 itu, vena sistema venosa dia dibagi dua, yaitu vena mesenterica superior dan inferior, maka dia karena ada di bawah, jadi dia merupakan vaskularisasi dari vena mesenterica inferior. Pokoknya tuh kayak dia berjalan gitu. Kemudian ada ini setelah dari sigmoid, sigmoid ini merupakan tempat terakhir dia akan jalan ke rektum dan rektum ini dia eh, berfungsi untuk sebagai tempat penampung dari feses-feses kita. Kemudian dia akan dikeluarkan melalui anus. Iya. Nah, eh di ini sebelum sebelum diakhirin ya. Di rektum ini dia ini kok di rektum, di kanalis analis ini dia ada beberapa linea-linea. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama. Ada linea pectinae. Linea pectinae. Harusnya tuh di sekitar sini tuh ada linea pectinae. Linea pectinae ini dia mengikuti katup anal dan di sini tuh ada valvula anales. Kemudian ada zona kutanea. Kutanea ini berarti linea akutanea. Nah, kutanea ini kulit eksternal. Jadi dia ini dibatasi oleh linea akutanea. Dia ini di bagian luar. Kemudian eh jika terjadi ambeien atau hemoroid, jika terjadinya itu di atas linea pectinae, dia disebut sebagai internal hemoroid. Kemudian, jika di bawahnya kita sebut dengan eksternal hemoroid. Kemudian, otot-otot sphincter di sini, dia ini ada muskulus sini, sphincter ani externus, muskulus kalau ada externus pasti ada internus yaitu muskulus sphincter ani internus. Kemudian ada musculus corrugator ani, kemudian ada musculus puborectalis. Ya, puborectalis ini dia merupakan bagian dari levator ani. Nah, sudah. Jadi sekian video yang dapat saya buat. Apabila terdapat kesalahan materi atau kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Amin.